Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapriani S dalam edisi jalan-jalan dan berziarah ke makam 44 aulia yang tersebar di Kecamatan Barus. Tahu nggak sih, Barus merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejarah mencatat kota Barus pernah menjadi pusat perdagangan dan pusat peradaban pada abad 1-17 Masehi yang terkenal dengan komoditi kapur barusnya dan sekarang menjadi tujuan wisata rohani masyarakat Muslim Nusantara bahkan luar negeri. Mengapa? Karena di Barus terdapat sejumlah makam-makam tua yang ditengarai sebagai salah satu bukti awal masuknya Islam di Nusantara. Bisa disaksikan kami sedang berada di lokasi Tugu Titik Nol Islam di Nusantara yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pada tanggal 24 Maret 2017 yang menandakan bahwa di Barus telah diakui awal masuknya Islam di Nusantara. Nah, hari ini kami akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk berziarah ke makam-makam tua ataupun makam-makam syekh yang terdapat di Kecamatan Barus, atau juga masyarakat Muslim Barus yang menyebutnya dengan Aulia 44 di negeri Barus. Jadi kami akan mengajak saudara berziarah sambil mengenal aulia sebanyak 44 yang tersebar di kota Barus ini. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus channel kami, ikuti terus perjalanan kami agar saudara tidak ketinggalan informasi. Bismillah, let's go, kita berangkat. Makam pertama yang kami kunjungi adalah makam Mahligai yang terletak di perbukitan desa Aidaka, Kecamatan Barus. Kalau dari Tugu Titik Nol, itu jaraknya kira-kira 6,6 km. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kompleks makam tersebut kira-kira 14 menit saja. Kita berziarah ke makam Mahligai yang terletak di daerah Aidaka, Kecamatan Barus. Menurut catatan almarhum Bapak Jahiruddin Pasaribu sebagai penjaga makam tersebut, di makam Mahligai ini terdapat 7 makam aulia 44 negeri Barus. Oke, ayo kita masuk ke kompleksnya.
makam Mahligai ini. Jadi bisa kita tanyakan sedikit banyaknya tentang aulia yang ada di makam Mahligai ini. Kira-kira mana-mana saja yang walaupun ini kita tahu ini barangkali juga anggotanya ya. Iya, anggotanya. Nah, aulia yang tercatat dan termasuk pada aulia tersebut Kira-kira mana? ada Islam Nusantara. Kan pada awal Barus ibaratnya datang Islam itu kan, dasar berangkatnya dinyatakan Islam pertama itu adalah dari batu kuburan yang tertulis Hamim. Dalam ilmu falak Hamim itu Ham itu 4, Hamim itu 8 dan berlandaskan tahun Hijriah. Inilah kuburan kuburan Syekh Rukunuddin dari Syekh Rukunuddin yang dituliskan dalam buku yang dikarang oleh Dadan Noraksa. Dan salah satu putra daerah Barus juga yang lama di Medan ditelitinya sehingga dia yakin dan percaya Islam pertama di Nusantara pada waktu itu bukan di Aceh tapi di Barus. Diadakanlah seminar di Universitas Islam sehingga panjang alot ceritanya pada waktu itu ikut juga Hamka pada seminar tersebut. Namun si Dadan Noraksa tetap bersikeras bahwa Barus, dan pada akhirnya alhamdulillah hari ini Barus ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai titik nol peradaban Islam. Tapi titik jejaknya ya, titik awal melangkahnya. Kalau berkembangnya Islam di Asia Tenggara, perkembangan besarnya pusat ada di Aceh. jadi itu batu nisannya Ini asli, berbeda. itu replika. Itu yang aslinya Yang aslinya juga berbeda. Di Museum Sumatera Utara. Masih ada 7, namun yang diketahui 5. yang nampak Yang nampak, cuman yang 2 yang diketahui itu lagi oleh beliau, tapi sayangnya 88 tahun kubur sudah meninggal dunia di kita menjaga bakal kubur Mahligai, Pak Jairuddin Pasaribu. Oke, ini salah satu kuburan tadi dari yang 5 kan, dari yang 7 namanya Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsudin. Jadi di antara batu-batu tadi, di antara kuburan-kuburan yang kita sebutkan tadi itu kan, kalau dari bahasa beliau ada waktu itu Pak Jairuddin mengatakan kalau kitanya ustadz-ustadznya lah, guru-gurunya yang dikuburkan ini salah satu murid-muridnya, karena dipercaya kuburan makam Mahligai ini kompleks adalah tempat belajar. Dulu kan Mahligai itu dikatakan bisa dikatakan gunung dan bisa dikatakan sebuah tempat istana, tempat belajar, kan itu seperti itu. Dari penyampaian di buku pun kita baca seperti itu. 2 batu ini yang akan salah satu dari nama Syekh itu, yang satu Syekh Zainal Abidin Ilyas dan Syekh Samsudin. Jadi tandanya tanda batu besar. Tanda dia seorang yang ulama adalah panjang kuburan, kemudian tinggi batunya. Itulah kalau di kita. Ini sebenarnya salah satu dari tadi Syekh Muazzam Syekh mungkin yang tadi pokoknya antara ini mungkin yang disampaikan tadi Syekh Muazzam Syah Maha Guru atau guru dari yang Syekh Hatib. Syekh Hatib itu ada di bawah. Di atas Syekh Muazzam, muridnya Syekh Khatib adalah murid dari Syekh Muazzam Syah.
pengikut dari Syekh Zainal Abidin yang di atas juga tadi yang kita sebutkan, Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsudin berasal dari negeri Fansuri. Dan tanda tanya juga, Syekh Samsudin berasal dari negeri Fansur boleh kita kaitkan dengan Syekh Samsudin As-Sumatrani yang sering disebutkan dalam literatur dan juga yang sering disebutkan juga dalam pembicaraannya ini Syekh Hamzah Fansuri. Nah, jadi tinggal itu dengan Syekh Samsudin As-Sumatrani atau dari negeri Fansuri, dan juga salah satu guru ataupun murid Syekh Samsudin adalah Syekh Abu Rauf Singkili yang berada di Singkil. Kalau kita namakan itu kuburan panjang, kuburan lampu. Kuburan panjang ada sebagian orang menyebutkan atau kuburan lampu di Singkil. Oke, Berarti itu. semakin panjang kuburan semakin tinggi jaraknya. Itu membuat batang beda. Selanjutnya, dari makam Mahligai, kami menuju makam Tuan Ambar yang letaknya di Desa Pananggahan. Jaraknya dari makam Mahligai hanya 2,2 km dengan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi hanya 4 menit saja. Tuan Ambar. Tuan Ambar. Termasuk salah satu syekh ya. Syekh. Aulia 44. Di antara Aulia 44. Saya makam Tuan Ambar itu ini yang paling besar batunya. Bukan baikku, bukan resiko. Bacaan Arabnya ya. Iya, ada Kemarin juga di papan tinggi bisa lah yang masih bisa membaca kok tidak sama di papan tinggi lah lebih tak jadinya, cuma masih bisa tahu apa di mana waktu itu Pak Zairuddin video mak derajat tando ini ulama ini panjang
inyo kaju tinggi kaju. Nah, perhatikan beko kalau kita ke Tuhan Ibrahim Syah yang tinggi kan agak baba itu di bawah. Yo, kanca-kanca itu. Karena mengaku selain ini penyampai agama Islam Tuhan Ibrahim Syah. Ini adalah kaju. Kalau orang pasaring di bawah mengecek itu yang gila. Dari kerajaan baru hilir dah sampai sisir lagi. Salah satu yang dikecekkan saudara jauh dari Raja Abu Tua. Jadi boleh jadi dikategorikan waktu itu dapat dari para jamaah tabligh. Ada dalam hadis mengatakan pasukan Ambar. Pasukan Ambar itu adalah pasukan perang waktu zaman Nabi. Boleh jadi yang dikuburkan di situ adalah pasukan perang. Pasukan Ambar gelarnya. Nah, ini tidak tahu gitu mengapa itu. Namun karena mungkin ada yang faktor lain mengecekkan, kan kalau kita Tuan Ambar tuh cuma satu orang. Tapi kalau pasukan itu kan banyak. Zaman Nabi ada mengecek nama hadis. Pasukan Ambar itu adalah pasukan perang. Tahu tak ini? Oh, ini bukan. Ini bang. Ini. Jadi kalau di kaki ini, kalau kuning itu kalau yang parusi. Karena ingin sholat asar, kami lanjut saja ke makam Tuan Mahdum yang kebetulan berdekatan dengan sebuah masjid. Jaraknya kira-kira 200 meter dari makam Tuan Ambar. Dengan waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit sampai ke lokasi. Astagfirullah. Oh lagi baterai ciliknya mana bro? Assalamualaikum ya Latiar. Halo Habi ya? Oh Habi punya. Di Aceh kata-kata itu bukan macam apa kerajaan kan? Iya, makanya heran awak, makanya ada nama itu Tuan Mahdum dikategorikan tuan aja dah ibu. Dikategori maksudnya kategori nama tuan itu bukan hanya penyampai agama. Ada unsur kerajaan kan? Raja yang Islami. Datu-datunya ikut daerah kekuasaan boleh jadi ada tinggal di sini. Satu kompleks begini, tapi kan orang-orang kerajaan atau atau apa pun keluarga raja bukan dia yang Pak Bukit tapi mencari orang bukan tuh di sini tadi abad ke-8 atau abad ke-6 di Mahligai pokoknya wala na bilang itu abad kedua abad tu pesan abad kedua balik ke bawah orang balik wala mana hilang itu kan
saja nang kete. Sekarang iko yang mahaman. Dia pemakaman Syukur alhamdulillah lalu urusan itu lah memang kalau ikut di wilayah orang Islam. Selanjutnya kita ke makam Tuan Tuan Ibrahim Ibrahim. Ibrahim yang ada Oke. di Bukit Patupangan ya. Bukit Ini Patupangan. Patupangan juga. Patupangan, Lembah tapi namanya Lembah. Oh, Lembah Patupangan. Patupangan. Di situ enggak Patupangan lagi. Oke, let's go. Di hari pertama perjalanan ziarah kami, karena memang hari sudah beranjak senja, maka kami terakhir berziarah di makam Tuan Batu Badan atau nama lainnya Sultan Ibrahim Shah yang terletak di daerah Bukit Hasang, di desa Bukit Hasang, persisnya di Simpang 3 Bukit. Dari makam Tuan Mahdum kira-kira 100 meter yang ditempuh hanya beberapa detik saja. Kami sudah Tuan Ibrahim Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini namanya Tuan Ibrahim Shah, salah satu penyebar agama Islam yang datang pada abad 16, dikisarkan 1500 ke bawah, yang datang dari Terusan Sumatera Barat. Namun dia kalau dari bahasa keturunan dan kerajaan Marsilir sebenarnya pulang kampung, dan marga ini beliau kan punya marga juga, namun di luar ditulis saja Tuan Ibrahim Shah, namun tidak langsung kita sambungkan ke situ, tapi kita mengambil hikmah misalnya dia adalah salah satu raja dan salah satu penyampai agama Islam juga di Barus pada waktu dulu. Perkampungannya di Kadigadang. Kalau orang biasa di kita bahasanya Kadigadang. Itu daerah beliau, tapi bukan daerah sini, tapi memang kan daerah kekuasaan. Tak jauh dari kalian, dari Kadigadang tak jauh ke Bukit Patupangan. Terusan, tapi lucu dia. Tak tahu dari Bapak Abi mengecilkan. Dalam pambo sejarah Tuan Ibrahim Shah, ini marga Pasar Ibu, anaknya si Singamangaraja. Malah buka palo ini bisa bersama. Ibu maju aja lah kapalonya kace. Tapi meninggal langsung kapal dia kemana tang hari.
Sila nanda itu 2000 gimana? Oke, baik. Untuk hari ini alhamdulillah kami sudah menziarahi 10 aulia Di Barus. yang ada di Barus. Nanti untuk selanjutnya ikuti terus. Di channel Ibu Syafriani S. Oke.